Robot logam raksasa pertama kali debut dalam chapter 1066. Robot ini tersimpan di Fabrio Pass, tempat pembuangan sampah Pulau Egghead. Saat itu, Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie sampai di tempat ini dan melihat robot logam raksasa yang sepertinya sudah tidak aktif. Tiba-tiba seperti ada gelombang kejut kecil dan seseorang berteriak minta tolong dari sela-sela robot logam raksasa tersebut. Kemudian Luffy menolong orang tersebut yang ternyata dia adalah ilmuwan paling cerdas di dunia yang bekerja untuk pemerintah dunia. Dia adalah Vegapunk. Tidak banyak informasi mengenai robot logam raksasa tersebut dalam chapter 1066. Namun kemudian dijelaskan lebih banyak informasinya di chapter 1067. Menurut Vegapunk, robot logam raksasa ini kemungkinan dibuat sekitar 900 tahun yang lalu. Robot ini terakhir kali bergerak sekitar 200 tahun yang lalu saat menyerang Marie Joyce. Namun saat melakukan penyerangan, robot tersebut kehabisan energi yang sampai saat ini belum diketahui rahasia di balik energi tersebut. Energi yang dapat menggerakkan robot ini masih menjadi misteri, namun dahulu ada sebuah energi yang memberikan tenaga yang cukup kuat untuk menggerakkan robot ini. Sekitar 200 tahun yang lalu, artinya masa saat dimulainya diskriminasi terhadap ras manusia ikan dimulai. Ada kemungkinan robot tersebut sampai di Maria Joa dengan cara memanjat dinding Red Line. Awalnya, pemerintah dunia memutuskan untuk menghancurkan robot tersebut, namun para tim peneliti tidak mau melakukannya karena haus akan rasa penasaran. Robot ini kemudian disimpan dan disembunyikan di Pulau Egghead, dan rahasia ini telah aman selama bertahun-tahun. Bahkan pemerintah dunia tidak mengetahui keberadaan robot ini yang ternyata masih ada di Pulau Egghead. Para ilmuwan termasuk Vegapunk sangat takjub melihat robot raksasa tersebut dengan segala kecanggihan dan teknologinya. Masih menjadi sebuah misteri terkait alasan robot tersebut diciptakan, termasuk dari mana asalnya dan apa tujuan sebenarnya robot tersebut. Kemudian Vegapunk menciptakan robot Vegaforce One yang didasarkan pada hasil penelitian dari teknologi robot logam raksasa tersebut. Memang tidak 100% robot Vegaforce One meniru teknologi robot logam raksasa tersebut karena ada beberapa teknologi yang masih belum terpecahkan. Bahkan Vegapunk tidak mampu membuat replika robot ini karena salah satunya terkendala faktor energi penggerak robot logam raksasa ini. Sepertinya Vegapunk masih kesulitan memecahkan misteri di balik energi ini atau masih kesulitan membuat energi tiruan atau energi alternatif untuk menggerakkan robot ini. Robot logam raksasa ini kembali muncul di akhir chapter 1092. Mata robot logam raksasa ini diperlihatkan seperti menyala, seperti menandakan bahwa robot ini akan mengalami kebangkitan. Peristiwa ini terjadi saat terjadi pertarungan antara Luffy dalam mode Gear 5 melawan Admiral Kizaru. Banyak yang berteori bahwa robot logam raksasa tersebut merespon suara detak jantung atau suara genderang Luffy dalam mode Gear 5 atau mode Awaken Hitohitonomi model Dewa Matahari Nika, di mana Dewa Matahari Nika digambarkan atau dipercaya sebagai simbol kebebasan. Namun ada plot hole terkait hal ini. Kenapa robot logam raksasa ini tidak merespon mode Gear 5 Luffy saat Luffy bentrok dengan Rob Lucy? Apakah ada pemicu lain selain Gear 5 Luffy sehingga robot logam raksasa tersebut mulai aktif? Sampai chapter 1093 belum ada penjelasan resminya. Masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai robot logam raksasa tersebut. Sepertinya robot logam raksasa tersebut akan memiliki peran yang cukup penting dalam cerita One Piece selanjutnya. Kalau pendapat kalian gimana ya? Apakah robot logam raksasa tersebut akan memiliki peran yang cukup signifikan dalam alur cerita Pulau Egghead? Share teori kalian di kolom komentar dan terima kasih.